signature dari Gunung Cikuray via Tapak Gerot, yaitu hutan lumut yang ada di pos 4. Asli tuh hutannya tuh cakep banget. Dia itu tuh cukup lembab, basah, sehingga tuh memberikan kesan hutan tropis yang sangat menawan. Guys, aku hari ini mau kenalan sama Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Nah, ini kita lagi ada di base camp-nya, jadi kita mulai dengan registrasi terlebih dahulu ya. Doakan usahakan dan lancar. Hari ini tuh kami rencananya akan berkenalan dengan Gunung Cikuray yang merupakan puncak tertinggi dari kota Garut. Kita melalui jalur Tapak Gerot dengan metode pendakiannya itu adalah tektok. Perjalanan dimulai dari base camp kurang lebih jam 4 dini hari kita melakukan registrasi dan kita lanjut ke pos 1. Perjalanan menuju ke pos 1 kita tuh menggunakan ojek dan itu tuh biayanya tuh 25.000 per orang. Nah, katanya sih ada ya ojek sampai ke pos 2 tapi biayanya mungkin lebih mahal lagi. Nah, sebenarnya tuh dari base camp sampai ke pos 1 tuh jaraknya sih nggak terlalu jauh ya. Tapi tuh cukup banget untuk mempersingkat waktu karena kan kita mau tektokan dan kebetulan aku harus kejar jadwal wus di Bandung untuk balik ke Jakarta. Saat perjalanan menuju ke pos 2 dari pos 1 itu tuh kita mulai langitnya tuh masih gelap tapi tuh udara tuh beneran sejuk banget. Jadi tuh kita tuh bener-bener jalan di antara perkebunan, hutan pinus dan selama perjalanan tuh kita akan menyaksikan city light. Wah, itu benar-benar asli pemandangannya seneng banget dan menenangkan banget. Jadi salah satu yang unik kalau kamu nanjaknya itu subuh-subuh, kamu bisa ngeliat kayak gitu, kelihatan nggak ya? Kita bisa ngeliat city light. Jadi guys, penanjakan ke Gunung Cikuray melalui via Tapak Gerot ini tuh bener-bener langsung dari base camp ya, aku kan naik ojek ya. Selepas ojek itu tuh cuma sebentar doang, kayak ada udah aspal gitu, tapi aspalnya nggak sampai aspal banget, terus langsung tanah. Dan kayak gitu, tanahnya seperti gini, jadi licin. Nah, saranku sebaiknya pakai trekking pole supaya kamu lebih stabil dan meminimal terjadinya cedera. Lalu saat tiba di pos 2 itu asli makin lebih seneng lagi. Kenapa? Karena kita bisa melihat pemandangan landscape dari Gunung Papandayan dan pegunungan di sekitarnya. Itu beneran indah banget, kayak lukisan. Ini nih cakep banget. Kita tuh masih di pos 2, tapi lihat belakang view-nya tuh udah cakep banget. Itu ada Gunung Papandayan. Dan yang itu tuh PLTU, tapi aku tadi lupa namanya apa. Nah, ini udah mulai ada sinarnya, jadi kelihatan bulat-bulat. Itu cakep banget, cakep banget. Selepas dari pos 2, lintasan tuh udah mulai menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Jadi tuh kita harus melewati beberapa tanjakan yang lumayan membuat napas kita tuh udah mulai skos-skosan. Di jalur menuju ke pos 3 ini akan ada beberapa titik-titik terbuka dan dari situ tuh kita beneran bisa melihat hamparan alam Garut dari kejauhan. Ini sih satu-satunya penyemangat supaya kita bisa sampai ke puncak karena ini masih jauh. Sesampainya di pos 3 tuh kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Pos 3 ini tuh merupakan tempat camping area dan ini tuh luas serta fasilitasnya lengkap mulai dari shelter, dari musola, bahkan masih ada WC-nya loh guys di sini serta warung dan mata air. Nah, jalur selepas pos 3 inilah yang merupakan tantangan dari pendakian Gunung Cikuray via Tapak Gerot. Kenapa? Karena jalurnya itu semakin menanjak dan curam.
Bahkan di beberapa titik itu akan lebih curam lagi dan sangat licin. Jadi tuh beneran napas itu tuh diuji, begitu juga dengan kekuatan kaki kita dalam melangkah. Pos 4. Kita cek di MDPL berapa nih? Akar semua guys. Cocok ya. Sesekali tuh kami pasti berhenti ya berisi istirahat sejenak untuk mengatur napas dan mengisi ulang kembali tenaga kami. Nah, pada saat istirahat ini tuh kamu bisa menikmati signature dari Gunung Cikuray via Tapak Gerot, yaitu hutan lumut yang ada di pos 4. Asli tuh hutannya tuh cakep banget. Dia itu tuh cukup lembab, basah, sehingga tuh memberikan kesan hutan tropis yang sangat menawan. Guys, pos 6, pos terakhir, pos kita summit tinggian di 2692 mdpl. Sampai guys, Tape Garut. Setelah kurang lebih 6 jam perjalanan, akhirnya tuh kami tiba di puncak Gunung Cikuray. Karena kebetulan kita pergi di musim bukan kemarau, jadinya pada saat kita tiba di puncak, puncaknya itu diselimuti oleh kabut dan awan putih. Secara area, puncak Gunung Cikuray itu tuh lumayan luas dan ada warungnya, sehingga kita bisa beristirahat atau memenuhi kembali logistik kita untuk perjalanan turun. Karena dalam sebuah pendakian, puncak itu tuh bukan akhir dari perjalanan loh, tetapi kembali dengan selamatlah yang menjadi akhir dari perjalanan sebuah pendakian. Jadi teman-teman, kapan kamu mau berkunjung ke Gunung Cikuray?